seperti di Tokopedia, Link Aja, Indomaret, Alfamart, Gria Bayar, BTN, GoPay, bahkan juga Bank Jatim ya. Kalau di Jawa Timur ini Bank Jatim, bank pemerintah daerah. Itu bisa dilakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara tahunan. Jadi yang 1 tahunan bisa dilaksanakan melalui online. Next. Nah, sekarang kita fokus kepada materi penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima ya. Sebetulnya mengapa sih ada evaluasi pelayanan publik? Ya. Jadi ini merupakan amanah daripada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, khususnya pada pasal 7 ayat 3 huruf C, ya, bahwa perlu dilakukan evaluasi unit penyelenggara pelayanan publik pada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota. Ya, jadi ini amanahnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1008 Tahun 2021 dilakukan tentang penetapan pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan unit penyelenggara pelayanan publik sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2021. Kebetulan ada 2 UPP ya, ada 2 instansi. Yang pertama adalah DPM PTSP Provinsi Jawa Timur dan unit pelaksana teknis daerah atau pelaksana badan atau Dinas Pengelola Retribusi dan Pendapatan Daerah pada Samsat. Dan evaluasi ini dilaksanakan oleh Kemenpan dan RB setiap tahun. Seperti itu ya. Jadi ini amanahnya undang-undang. Kenapa harus ada evaluasi pelayanan publik? Next. Kemudian bagaimana teknis penilaiannya? Jadi sebelum kita mengacu pada materi inti, saya refresh sejenak untuk teknis penilaian atau evaluasi dari Kemenpan RB. Jadi Kemenpan RB ini melaksanakan evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik ini berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 17 tahun 2017. Di mana menteri itu bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan bertugas merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik. Nah, untuk kantor bersama Samsat Surabaya Timur ini karena menjadi lokus evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, maka Kemenpan dan RB ini memberikan user dan password kepada UPP. Ya. Kami ini kan menjadi unit penyelenggara pelayanan publik, diberikan user dan password untuk mengisi secara aktif dan proaktif menjawab semua pertanyaan melalui form evaluasi yang dilaksanakan di website. Jadi ada salah satu website atau aplikasi yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB untuk mengevaluasi kami sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Sehingga konsekuensinya adalah kami selaku unit penyelenggara pelayanan publik harus aktif dan proaktif untuk melaporkan, mengisi pertanyaan, dan lain sebagainya di form evaluasi yang diposting di website. Seperti itu nggih, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini adalah indikator penilaiannya. Jadi kalau kita mau prima, mau bisa melaksanakan pelayanan prima, maka berdasarkan indikator penilaian yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, itu harus ada aspek dan prinsip indeks pelayanan publik yang poinnya dinilai oleh Kemenpan RB. Yang pertama adalah kebijakan pelayanan, yang kedua profesionalisme SDM, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat sistem informasi pelayanan publik, yang kelima konsultasi dan pengaduan, dan keenam inovasi. Jadi 6 aspek dan prinsip indeks pelayanan publik ini harus ada di unit penyelenggara pelayanan publik. Sehingga nantinya diharapkan apabila 6 aspek ini bisa terwujud dengan baik, terlaksana dengan baik, maka optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah ini dapat meningkat dengan sesuai harapan kita. Artinya dari 6 aspek dan prinsip indeks pelayanan publik ini
bisa diakses dan dinikmati oleh masyarakat selaku wajib pajak, dan mereka bisa enjoy dan nyaman untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Konsekuensinya adalah, dan dampak atau benefitnya adalah mereka membayar pajak dengan patuh, tepat waktu, sesuai dengan harapan, sehingga PAD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur di sektor pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor ini bisa sesuai dengan harapan dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Oke, kita buka ya, kita breakdown lagi untuk ke-6 aspek dan prinsip indeks pelayanan ini, supaya lebih jelas ya. Kami langsung best practice ya untuk Bapak Ibu sekalian di kantor bersama Samsat Surabaya Timur. Apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan 6 pointer ini. Oke, next. Kebijakan pelayanan. Maka dalam melayani masyarakat harus ada standar pelayanan. Ya. Standar pelayanan ini sudah ditetapkan dan kita buat bersama-sama dengan stakeholder, karena di kantor bersama Samsat ini juga ada 3 instansi, maka kami juga melibatkan 3 instansi tersebut, baik kepolisian maupun jasara harja, bahkan komunitas masyarakat juga dimintai untuk bisa memberikan kontribusi terkait dengan standar pelayanan ini. Ya. Kemudian standar pelayanan ini tidak hanya sekedar dibuat, tetapi juga harus diinformasikan kepada masyarakat sebagai transparansi pelayanan kami kepada masyarakat. Dan standar pelayanan ini harus diunggah di website. Ya. Kalau di kami diunggah di websitenya Samsat Surabaya Timur. Ya. Ini mungkin fotonya kecil-kecil tapi mungkin bisa memberikan gambaran lah ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di website Surabaya Timur itu standar pelayanan terkait dengan berbagai macam jenis-jenis layanan yang ada di kantor bersama Samsat itu kita posting supaya bisa diketahui secara umum dan bisa dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga ini bisa memberikan transparansi pelayanan publik kepada masyarakat. Ya, ini merupakan indikator penilaian yang telah ditetapkan. Kemudian juga tidak hanya diunggah di website Samsat Surabaya Timur, juga dipasang atau ditempel di papan pengumuman di kantor bersama Samsat, supaya masyarakat yang datang langsung ke kantor bersama Samsat bisa membaca dan melihat, sehingga tidak perlu bingung lagi ya, meskipun di Samsat kami juga ada petugas informasi dan lain sebagainya. Intinya bagaimana standar pelayanan ini bisa diakses dengan mudah, bisa dibaca dengan baik oleh wajib pajak, oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa dengan transparan, bisa dengan mudah menerima informasi yang ada di lingkungan kantor bersama Samsat ya, terkait dengan pelayanan publik. Kemudian kebijakan pelayanan kami juga harus ada maklumat pelayanan yang dipublikasikan. Maklumat pelayanan ini semacam janji ya, janji kami, maklumat kami, janji kami kepada masyarakat, janji kami terkait dengan pelayanan publik itu apa, seperti itu. Nah contohnya sudah ada di kantor bersama Samsat kami ya, saya agak tidak bisa membaca tapi nanti mungkin seperti misalnya kami, apa ini ya, coba saya bacakan ya. Kami maklumat pelayanan kantor bersama Samsat Manyar. Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan dalam keputusan Ketua Tim Pembina Samsat Jawa Timur, dan apabila tidak menepati, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini janji ya, janji kita kepada masyarakat agar kami selaku petugas pelayanan bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi juga merupakan warning atau kehati-hatian kami dalam melakukan pelayanan pada masyarakat. Kemudian selain itu terdapat juga nomor antrian elektronik ya, supaya masyarakat ini tidak berjubel atau berebut ya. Maka di kantor bersama Samsat kami ini juga ada nomor antrian elektronik yang siapa yang datang lebih dulu maka akan mendapat
nomor yang lebih dulu seperti itu. Khususnya di pelayanan verifikasi cek fisik, karena kadang-kadang untuk cek fisik ini sering kalau tidak ada nomor antrian bisa berebut ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam rangka untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak yang datang pada saat hendak melaksanakan cek fisik untuk pengurusan kendaraan 5 tahun, itu kan harus ada cek fisik. Maka siapa yang datang duluan maka antriannya akan lebih cepat, seperti itu berdasarkan urutan dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada SKM. SKM ini adalah survei kepuasan masyarakat. Ini menjadi kebijakan pelayanan karena dari survei kepuasan masyarakat itu kita bisa melihat bagaimana sih sebetulnya masyarakat terhadap pelayanan kita, puas atau tidak. Karena di sana ada indikator-indikator penilaian kepuasan masyarakat. Ya, ada 14 indikator dan alhamdulillah untuk Surabaya, untuk KB Samsat Surabaya Timur ini nilainya alhamdulillah sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berapa nilainya ini? 87,97 ya. 87,97 alhamdulillah. Kemudian next, indikator yang kedua adalah profesionalisme SDM, sumber daya manusia. Jadi di sana harus ada petugas pemandu ya. Barangkali ada masyarakat yang tidak bisa membaca. Kadang-kadang ada yang dari pelosok-pelosok itu ya tidak bisa membaca atau tidak paham terkait dengan tulisan-tulisan yang ada atau informasi-informasi yang ada di kantor kami. Kami menyiapkan petugas pemandu. Ya, ini fotonya tahun 2021 ya, masih mempergunakan protokol kesehatan secara lengkap ya, pakai masker, pakai face shield ya, sarung tangan, dan petugas pemandu ini harus responsif ya, tidak perlu masyarakatnya yang bingung datang, tapi kita melihat apakah ada masyarakat yang datang dengan wajah yang bingung misalnya. Tentunya harus juga menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Itu sudah menjadi kriteria petugas pemandu kami di kantor bersama Samsat. Ya. Kemudian selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan publik juga, maka kami mencantumkan jadwal pelayanan, yaitu informasi waktu pelayanan yang juga terpublikasi dengan jelas. Jadi tidak hanya di website, tetapi di papan pengumuman di kantor bersama Samsat dan layanan unggulan juga kami siapkan terkait dengan jadwal pelayanan ini. Selain itu juga kami memberikan informasi terkait dengan petugas-petugas yang berkompeten. Jadi pertanyaannya mungkin dari Kemenpan RB itu adalah sebetulnya petugas-petugas di kantor bersama Samsat itu punya kompeten apa saja, punya tugas apa saja, gitu ya. Kebetulan yang kami tayangkan di sini adalah pelaksana pelayanan, yaitu masih Pak Bambang itu ya, Pak Bambang. Beliau adalah pengelola data pelayanan perpajakan. Ya. Jadi yang bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan pelayanan di kantor bersama Samsat. Di situ mulai kontak personnya dicantumkan, kemudian pengalaman kepemimpinan, kemudian apalagi itu pendidikannya, sebatas apa, dan seterusnya. Jadi informasi-informasi itu juga bisa diakses atau diinformasikan atau diisi ya pada aplikasi yang ditentukan atau form evaluasi yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Kemudian selain itu juga kode etik ya, kode etik di dalam melaksanakan pelayanan publik di kantor bersama Samsat ini juga harus disampaikan sehingga ini menjadi acuan bagi petugas pelayanan dan juga bisa transparansi kepada masyarakat bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik itu kita tetap memperhatikan kode etik yang ditetapkan. Oke, next. Selain itu juga terhadap petugas pelayanan yang berprestasi dan juga melakukan misalnya kesalahan, kami memberlakukan reward dan punishment. Ya, ini kebetulan fotonya ada beberapa petugas pelayanan yang diberi punishment karena ada komplain dari masyarakat. Ini waktu itu dicek fisik ya, ada keterlambatan gitu ya, tidak sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh petugas cek fisik ini diberikan punishment berupa push up ya oleh pimpinan-pimpinan kami. Tapi kami juga memberikan reward kepada petugas pelayanan yang berprestasi ya. Diberikan semacam penghargaan, ucapan selamat telah berprestasi dan melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Next. Nah, ini contoh ya. Contoh piagam pegawai terbaik. Ini pada saat itu adalah Pak Karjito ya. Kemudian kami juga memberikan semacam surat ya, surat surat untuk memberikan apresiasi lah kepada yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan ini tidak pernah menerima punishment, tapi merupakan petugas pelayanan yang melakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian indikator yang ketiga adalah sarana prasarana. Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya untuk evaluasi pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima ini difokuskan kepada sarana prasarana yang ada di kantor bersama Samsat Surabaya Timur ya. Di unit-unit penyelenggara pelayanan publik ini fokus pada evaluasi terhadap sarana prasarana. Apakah sudah memadai, apakah sudah tersedia atau tidak, ataukah masih belum representatif. Jadi di kantor bersama Samsat Surabaya Timur ini sudah tersedia pojok baca dan arena bermain anak. Kemudian parkir khusus wanita dan difabel ya, yang ditandai ya, kalau parkir khusus wanita itu catnya itu berwarna pink, kemudian ada gambar wanitanya. Nah, itu biasanya dikhususkan untuk para ibu-ibu yang melakukan pengurusan apapun di kantor bersama Samsat ya, bisa parkir di situ, disediakan ya bagi ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya boleh parkir di yang lainnya, tapi ibu-ibu ada parkir khusus ya, ibu-ibu kalau datang ke kantor bersama Samsat. Kemudian juga untuk difabel disediakan tempat, jadi di situ ada catnya ya, terlihat catnya biru, kemudian ada lambang kursi roda ya. Kami juga melayani masyarakat difabel karena memang beberapa kali ada yang datang dengan menggunakan kursi roda atau bahkan yang difabel ya, yang memiliki kekurangan dari sisi fisiknya. Itu kita bantu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada loket khusus difabel. Ya, karena mereka memiliki keterbatasan, maka persuasif kita kepada masyarakat difabel ini kami sediakan loket khusus untuk mereka agar mereka tidak terlalu lama berdiri. Kadang-kadang yang hanya memiliki kaki satu gitu ya, kan kasihan kalau terlalu lama menunggu dan lain sebagainya. Maka di kantor bersama Samsat kami sediakan loket khusus difabel. Kemudian untuk kenyamanan wajib pajak juga kami sediakan charger box ya. Dan untuk keamanan kami juga menyediakan CCTV ya. Barangkali ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita bisa melihat CCTV untuk mengulangi lagi kejadian apa sebenarnya yang terjadi. Ini hanya untuk prepare ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini di kantor bersama Samsat Surabaya Timur aman, nyaman dan baik-baik saja. Kemudian fasilitas lain adalah musola. Ya, disediakan bagi masyarakat wajib pajak yang mungkin datang pada bertepatan dengan waktu atau jam sholat, ada disediakan musola di sana. Next. Lanjut. Nah, selain itu juga ada area merokok, ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu suka jenuh di dalam ya, ruangannya di dalam dingin, kemudian kok ngantuk gitu ya, akhirnya beristirahat di luar ruangan untuk merokok, itu kita sediakan area merokok. Kemudian parkir mobil dan motor yang luas. Kemudian toilet khusus difabel juga kami sediakan. Nah, itu terlihat ya di gambar itu ada lambang kursi roda, kemudian ada di tembok itu ada pegangan ya untuk mereka-mereka yang ada keterbatasan fisik, itu kita sediakan toilet khusus difabel. Kemudian juga ruang laktasi, ini bagi ibu-ibu yang membawa putra-putrinya yang tidak bisa ditinggal di rumah,
mungkin waktunya anaknya rewel, kepingin ASI, maka ada ruang laktasi bagi ibu-ibu yang menyusui. Kemudian ruang tunggu yang nyaman, ya, yang nyaman di sini juga kami sediakan luas ya. Alhamdulillah Surabaya kantor bersama Samsat Surabaya Timur ini bisa mencukupi masyarakat yang datang meskipun ya cukup banyak masyarakat di wilayah Surabaya Timur ini yang datang ke kantor bersama Samsat setiap harinya. Kemudian toilet untuk pria dan wanita juga terpisah, ya, jadi tidak satu untuk memberikan kenyamanan kepada wajib pajak. Next. Baik, kita lanjut ke indikator selanjutnya, indikator keempat, yaitu sistem informasi pelayanan publik. Nah, ini cukup penting karena sistem informasi pelayanan publik ini menjadi hak masyarakat ya untuk mengetahui apapun yang ingin diketahui oleh masyarakat. Jadi sistem informasi pelayanan publik ini disediakan baik secara elektronik melalui media sosial, website, informasi yang bersifat online maupun aplikasi terintegrasi. Kemudian juga non elektronik berupa brosur, pamflet, leaflet, poster dan lain sebagainya yang biasanya juga kami sebarkan secara langsung ya, penyebaran brosur, pamflet, leaflet maupun poster-poster di lokasi-lokasi strategis yang bisa kita akses dan bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Misalnya seperti di pasar, kemudian di lampu merah dan lain sebagainya. Kita bekerja sama dengan teman-teman kepolisian dan jasa raharja untuk bersinergi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan yang melalui elektronik kita biasa memposting ulang ya. Jadi brosur-brosur tersebut, kemudian informasi-informasi lain bisa kita posting melalui media sosial, website dan aplikasi elektronik lainnya. Next. Nah, ini website resminya ya, website resminya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Nanti bisa diakses ya, ada alamat websitenya. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat secara langsung, diperkenankan di website resmi Bapenda. Kemudian juga ada websitenya Kantor Bersama Samsat di bawahnya itu. Dan website laporan penerimaan PAD dan jaringan yang saya sampaikan tadi terintegrasi itu merupakan laporan real time ya, per detik, per menit, per jam itu selalu berubah real time. Jadi berapa penerimaan pendapatan asli daerah pada jam 12 siang, pada jam 15 sore dan seterusnya. Itu sudah bisa kita integrasikan dan bisa kita lihat secara real time. Kemudian untuk website pelayanan online juga sudah disediakan. Dan ini semua dalam rangka untuk memberikan kemudahan ya, khususnya bagi kami petugas pelayanan dan juga menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya di wilayah Surabaya Timur. Dan ini bisa diakses secara nasional, bahkan mungkin internasional ya kalau website. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya bahwa kami sudah memiliki website info NJKB dan peta lokasi pelayanan ya. Kemudian juga aplikasi monitoring dan kinerja lembaga serta SDM ya. Jadi kami ini juga melakukan pendekatan pada masyarakat untuk pencapaian kinerja pencairan tunggakan. Nah, itu semua bisa diakses atau dimonitor melalui aplikasi yang bisa menjadikan evaluasi kepada kami semua bagaimana kami bisa meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah agar kami waspada ya, agar kami waspada dan tidak tertinggal seperti itu. Okay. Kemudian juga ada e-smart, Samsat Online Nasional yang sekarang sudah menjadi Samsat Digital Nasional ya. Jadi Bapak Ibu sekalian juga boleh mengenal Samsat Digital Nasional, itu juga bisa dilakukan secara nasional untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lanjut. Kemudian sistem informasi pelayanan publik pendukung operasi pelayanan, operasional pelayanan ya. Jadi
Di kami juga ada pengelolaan pengaduan. Ya. Ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin cek, boleh, itu ada alamat pengaduannya ya di www.dipendajatim.go.id dan seterusnya, bisa dibaca. Dan sebelahnya adalah contoh pengaduannya ya. Jadi ada beberapa pengaduan, itu tindak lanjutnya harus seperti apa. Nah, ketika ada pengaduan, ada komplain, itu tindak lanjutnya harus gercep Bapak Ibu sekalian. Mungkin person enggak ya, atau gercep itu adalah gerak cepat ya. Kalau bahasa milenial itu gerak cepat ya. Gerak gercep. Jadi harus gercep dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Dan ini semua bisa diakses melalui website, Instagram, Twitter, email, dan ada aplikasi kami yang namanya Si Tasman. Nanti di akhir acara Bapak Ibu sekalian akan bertemu dengan siapa sih Si Tasman ini ya. Baik, lanjut. Nah, terkait dengan data-data yang sudah kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sistem informasi pelayanan publik yang baik yang terintegrasi, yang elektronik, dan lain sebagainya, itu selalu dilakukan pemutahiran data dan informasi situs setiap hari, sehingga itu semua tidak kadaluarsa informasinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terkini kepada masyarakat ya. No hoax, tidak ada hoax, tapi betul-betul real dari laporan-laporan kami di info penerimaan pendapatan, kemudian info jaringan dan situasi pelayanan, info website, media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, maupun layanan WhatsApp, semua dilakukan pemutahiran data yang dilakukan setiap hari. Oke, next. Nah, ini informasi non elektronik yang sempat saya sampaikan tadi, ini juga kita pasang atau kita tempatkan di informasi di ruang pelayanan kami, baik di kantor Samsat Induk maupun di layanan unggulan. Agar apabila ada masyarakat yang ingin mengambil atau membaca bisa langsung mengambil, seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi semua hal yang terkait dengan informasi pelayanan itu harus diterima oleh masyarakat wajib pajak secara luas, secara detail, sehingga masyarakat itu bisa lebih paham, lebih mengerti, dan tahu akan kewajibannya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Next. Nah, yang indikator kelima adalah konsultasi dan pengaduan. Jadi di dalam konsultasi dan pengaduan ini ada beberapa indikator penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Yang pertama adalah tersedianya sarana dan media konsultasi layanan. Ya, kemudian tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi yang mudah diakses. Kemudian tersedia sarana pengaduan yang mudah diakses oleh semua pengguna layanan. Dan yang keempat adalah tersedia rubrik, dokumentasi, dan publikasi terkait dengan proses atau hasil pengaduan yang mudah diakses. Jadi kalau misalnya ada komplain, ada pengaduan, maka proses atau hasil pengaduan itu juga harus ditransparansikan, harus diketahui juga oleh masyarakat luas, seperti itu. Mungkin next contohnya. Nah, ini ya. Ini konsultasi pengaduan, kami ada petugas informasi dan konsultasi, barangkali ada masyarakat, tidak hanya masalah pengaduan saja, barangkali ada masyarakat yang ingin konsultasi, ingin bertanya, maka tersedia petugas informasi di kantor bersama Samsat kami. Oke. Juga ada disediakan loket informasi dan konsultasi. Ya, ini sering juga didatangi oleh masyarakat, mereka bertanya gitu ya, maka kita wajib untuk membantu. Wajib untuk memberikan informasi seluas-luasnya agar masyarakat tidak salah paham. Dan alamat informasi dan konsultasi ini juga sudah kita publikasikan ya di media sosial, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Nah, ini alamat-alamat informasi dan konsultasi mungkin kecil-kecil ya, tapi sama seperti yang tadi di slide-slide sebelumnya sudah kita sampaikan ya alamat-alamat websitenya. Jadi ini merupakan contoh-contoh saja, capture saja bahwa masyarakat itu juga banyak yang mengakses aplikasi kita untuk minta informasi, bertanya,
mengadu dan lain sebagainya. Jadi sarana dan media konsultasi layanan ini harus ada dan menjadi indikator penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Lanjut. Nah, ini juga bagian dari rubrik dokumentasi dan publikasi konsultasi yang mudah diakses. Jadi memang harus ada operator yang menjalankan aplikasi baik itu di website maupun di media sosial lainnya agar ketika ada pertanyaan maupun pengaduan dari masyarakat itu bisa langsung direspon. Responnya tidak hanya sekedar dari Bapenda, karena kalau Bapenda tupoksinya terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tapi juga ada mungkin pertanyaan terkait dengan kewenangan teman-teman dari kepolisian dan jasara harja. Semua masuk di dalam struktur daripada aplikasi website dan media sosial ini, supaya ketika ada pertanyaan yang mengarah kepada masing-masing kewenangan itu bisa terjawab dengan cepat dan jelas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Nah, ini juga kami di majalah dan koran, kemudian di E100 juga banyak sekali pertanyaan maupun komen ya, komen dari masyarakat wajib pajak. Maka semua itu harus kita respon dengan baik. Jika ada pertanyaan atau konsul harus kita jawab dengan baik sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, sehingga masyarakat itu tidak perlu menunggu, tidak perlu bertanya-tanya lagi. Artinya ketika ada pertanyaan dan lain sebagainya melalui rubrik dokumentasi dan publikasi konsultasi ini bisa segera terjawab dengan jelas seperti itu. Ya. Lanjut. Nah, ini yang manual ya Bapak Ibu sekalian. Selain apa yang sudah saya sampaikan tadi, kotak pengaduan di kantor bersama Samsat juga harus ada. Ya, jadi barangkali ada masyarakat yang datang langsung ke kantor bersama Samsat mau menulis gitu dipersilakan. Bahkan kita sediakan juga papan pengaduan seperti itu ya. Dan kemudian kita dicatat di dalam buku harian ya. Biasanya ada petugas informasi di sana yang mencatat setiap harinya kira-kira siapa saja masyarakat yang melakukan konsultasi ataupun pengaduan. Ini harus kita sediakan supaya tercatat dengan jelas dan feedbacknya atau tindak lanjutnya bisa segera diatasi dengan baik. Lanjut. Nah, ini alamat-alamat pengaduannya ya, kita pasang juga di kantor bersama Samsat maupun di website. Ya, ini penegasan sekali lagi, tadi sudah ada, ini ada lagi ya. Nah, ini sarana pengaduan ini harus mudah diakses oleh masyarakat supaya masyarakat ini tidak bingung untuk mencari tahu atau mencari informasi. Seperti itu. Lanjut. Nah, di grup WhatsApp pun ada, di majalah dan koran ada. Next. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini inovasi ya. Artinya apa? Ketersediaan inovasi ini merupakan indikator penyelenggaraan pelayanan publik yang intinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kantor bersama Samsat Surabaya Timur ini tidak berhenti untuk melakukan inovasi, baik yang pengembangan yang sudah ada maupun yang baru, gitu ya. Jadi kalau inovasinya dari pengembangan yang sudah ada, misalnya menambah layanan-layanan unggulan, kemudian mengembangkan tidak hanya di sektor face to face, pelayanan langsung, tapi juga melalui online dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kantor bersama Samsat Surabaya Timur mewakili seluruh kantor bersama Samsat yang ada di Jawa Timur itu bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Next. Nah, ini sekedar informasi bahwa Provinsi Jawa Timur khususnya kantor bersama Samsat se-Jawa Timur ini beberapa kali telah memberikan bukti prestasi ya, mulai tahun 2004, 2006, 2008 dan seterusnya ya. Mungkin bisa dibaca ya secara langsung oleh Bapak Ibu sekalian, mulai dari penerimaan Piala Citra Pelayanan Prima itu diterimakan dari Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat itu tahun 2004. Kemudian kembali lagi memperoleh Piala Citra Pelayanan Prima untuk kantor bersama Samsat Ketintang Surabaya yang diterima dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006.
dan seterusnya ya, Piala Citra dan seterusnya sampai 2014. Next. Kemudian sampai dengan tahun 2018 yang lalu kami juga menerima penghargaan top 25 Kofabrik Jawa Timur untuk layanan Nona Saja. Ini juga di Samsat Surabaya Timur ya. Mewakili Samsat secara keseluruhan dan Simponi Jatim, Sinergi Samsat dan PT Pos Jawa Timur yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur pada tahun 2018. Kemudian juga tahun 2019 ada penghargaan top 25 Kofabrik Jatim untuk layanan Samsat Sri Kandi. Samsat Sri Kandi ini adalah petugasnya semuanya wanita. Ini indikatornya adalah gender ya. Jadi ibu-ibu yang melakukan pelayanan kepada masyarakat ini juga mendapat penghargaan karena mereka juga tidak kenal lelah untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat di sektor-sektor maupun poin-poin lokasi strategis di wilayah Jawa Timur sehingga mendapat penghargaan top 25 Kofabrik. Next. Nah, ini penghargaan yang diraih terakhir kemarin inovasi kantor bersama Samsat Jawa Timur adalah Samsat 4.0, yaitu Samsat yang dilakukan secara online di seluruh Jawa Timur ya. Ini mendapat apa ya, nggak bisa baca saya sebentar. Istilahnya, nah ini ya, Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021. Jadi ini Samsat 4.0 pada kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021. Ini juga diterimakan oleh Kemenpan RB kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi top inovasi pelayanan publik terpuji ya pada tahun itu. Dan selanjutnya next. Nah, ini yang kami sampaikan si Tasman ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Ini inovasi terbaru kami di tahun 2022 merupakan pengembangan pelayanan informasi pada masyarakat melalui website ya. Jadi melalui aplikasi baik itu di WhatsApp dan kami kembangkan di Telegram. Jadi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Surabaya Timur atau di Jawa Timur ya. Intinya ketersediaan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik ini pada prinsipnya untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Seperti itu. Okay? Next. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan belum ngantuk ya, apa yang kami sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa pada prinsipnya proses evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik di kantor bersama Samsat Surabaya Timur oleh Kemenpan dan RB ini tidak diperoleh secara instan, tetapi melalui proses bertahun-tahun. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal bahwa Kemenpan RB itu melakukan evaluasi setiap tahun. Dan kami di Surabaya Timur ini dievaluasi sejak tahun 2018. Maka sejak tahun 2018 itulah kami melakukan perbaikan demi perbaikan. 2018 kami menerima kategori B-min. Ya. Kemudian tahun 2019 kami perbaiki, akhirnya kami memperoleh kategori B. Selanjutnya di tahun 2021 kami memperoleh piagam penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima. Nilai tertinggi yaitu A. Setelah sebelumnya tahun 2020 kami dievaluasi terkait dengan ruang laktasi yang masih dianggap belum representatif. Jadi tahun 2020 kami hanya mendapat kategori A-min, ya seperti itu. Mungkin slide selanjutnya bisa nah ini ya, ini tahun 2020 kita memperoleh A-min dan tahun 2021 alhamdulillah kami telah memperoleh kategori pelayanan prima dengan nilai A. Nah ini proses perubahannya ya, proses perbaikannya, progres dari ruang laktasi tahun 2020 yang oleh Kemenpan RB dievaluasi masih kurang representatif. Tahun 2021 sudah kami perbaiki, sudah kami lengkapi fasilitas-fasilitasnya dan lebih nyaman itu ya untuk para ibu yang memiliki putra-putri yang masih di bawah 2 tahun dan masih harus ASI ya. Jadi kita buat ruang laktasi ini senyaman mungkin.
Dan hal inilah yang kita laporkan melalui form evaluasi di website Kemenpan RB. Dan alhamdulillah dengan adanya proses perbaikan ini di tahun 2021, kantor bersama Samsat Surabaya Timur memperoleh piagam penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik kategori pelayanan prima. Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada slide lagi mungkin? Oh sudah, terima kasih atas perhatiannya. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 6 dari BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik.